Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan sejenak ini kita gunakan untuk sedikit menyampaikan semacam pengamatan moderasi beragama yang terjadi di Indonesia. Di antara yang menyebabkan agama Islam menjadi agama yang bercorak moderat itu karena pemeluk agama Islam itu mereka bermadhab. Seperti kita ketahui, dalam Islam ada 4 madhab besar, yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Pengalaman bermadhab umat Islam inilah yang kemudian membentuk Islam sebagai agama yang moderat, karena mereka sudah terbiasa dengan perbedaan mazhab tanpa mengkafir, tanpa membid'ah-bid'ahkan, tanpa memandang hitam putih. Di antara sebab yang kedua, ada sebab lain, yaitu kenapa Islam menjadi Islam yang ditawarkan di Indonesia menjadi wasatiyah atau moderat, sebagai corak agama yang sangat kental, yaitu karena penduduk muslim di Indonesia ini mayoritas memegang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Akidah ini yang menempuh model pemahaman teologi yang menggabungkan antara dua kubu, yakni mazhab salaf, teologi yang tidak mempermasalahkan harus begini dan begitu, berserah secara mutlak. Yang kedua adalah digabungkan dengan mazhab kholaf, teologi ulama kontemporer yang lebih rasio. Lah, kelompok-kelompok yang biasanya cenderung keras, cenderung radikal, sikap keberagamaannya biasanya mengikuti pendekatan akidah yang satu sisi saja. Mereka berpegang pada ulama salaf saja, tidak ulama khalaf, atau ulama kholaf saja, tidak ulama salaf, sehingga menjadi liberal. Salaf saja tanpa kholaf menjadi radikal, dan seterusnya. Dalam konteks keindonesiaan, model beragama yang moderat atau wasatiyah ini sebenarnya sudah disumbangkan oleh para pendiri NU dan para kiainya. Jadi wujud dan peran sumbangsi nyata ulama NU dalam mewujudkan pemahaman beragama yang moderat di antaranya adalah menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat final. Lebih dari itu, ulama NU yakni Gus Dur umpamanya sudah memberi contoh nyata konkret di lapangan moderasi dengan melakukan dialog lintas agama. Hal ini yang kemudian dilakukan atau ditaklidi oleh Grand Syekh Azhar Ahmad Thayyib dengan melakukan pertemuan bersama Paus Fransiskus yang menghasilkan dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia pada 2019 silam. Tindakan Syekh Ahmad Thayyib ini sebenarnya ya sudah dilakukan Gus Dur sejak tahun 80-an. Artinya Gus Dur sudah bertindak jauh melampaui apa yang dilakukan oleh ulama Al-Azhar ini. Dialog antar agama seperti itulah yang menjadi sumbangan berharga Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang kemudian menjelaskan kenapa para generasi muda NU bisa dengan mudah dan nyaman sekali bergaul dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh non-muslim. Saya kira ini keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.